emas itu walaupun ada di Papua, itu bule datang ke sana gitu. Asal emas gitu loh. Tapi kalau kantong kresek di Jakarta nggak ada yang mau ngambil. Jadi sekali lagi jadilah emas. Hadirin Allah muliakan, hidup itu untuk beramal, bukan untuk menunggu quote unquote gitu loh. Dan sebagian para ulama, kalau nggak salah Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa cinta itu kata kerja gitu. Jadi harus ada gerakan. Oleh karena itu apabila baik laki-laki atau wanita, jangan pernah menggantungkan masa depan kita ke tangan pihak lain. Dan fokus dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan konteks kita. Dan ikuti rambu-rambu syariat. Artinya apabila dia seorang wanita, lagi-lagi jangan berorientasi dunia atau berorientasi saya harus dapatkan A, harus dapatkan B, harus dapatkan C, lalu kita tunggu dan kita kehilangan banyak momentum. Perbaiki diri. Bangun values dalam diri kita. Banyak doa kepada Allah. Lalu istikharah. Lalu kalau artinya lalu pertimbangkan apabila kita maju dengan konteks yang tepat gitu. Sebagian ulama mengatakan apabila wanita ingin maju maka harus ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama jangan sampai salah. Jangan sampai salah menentukan. Kenapa? Karena resikonya terlalu besar, apalagi kalau wanitanya menyampaikan. Jadi kata para ulama, benar Khadijah memulai dan proaktif lebih dahulu, tapi Khadijah menetapkan bahwa sosok itu adalah Rasulullah SAW. Itu pelajaran bagi kita apabila wanita-wanita pada hari ini ingin mengikuti jejak Khadijah, maka pastikan bahwa sosok ini sosok yang spesial. Lalu yang kedua, gunakan cara yang tidak melanggar syariat dengan cara yang baik atau melalui seseorang dan lain sebagainya. Dan kalau itu sudah dikemukakan, tetap nggak ada jawaban, maka yakinlah bahwa yang kasih jodoh adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan nggak perlu menunggu orang seperti itu. Tidak, karena sekali apabila perhatian kita terfokus pada manusia, maka semua berantakan. Semua berantakan. Dan seringkali banyak kasus seperti ini, akhirnya kehilangan waktu dan momentum untuk memperbaiki diri, memperbaiki ketakwaan, memperbaiki keimanan, dan akhirnya dia tidak mendapatkan pasangan yang ideal. Maka yakinlah, khususnya bagi wanita ya, sekali lagi, kalau kita jadi mutiara, maka akan ada sosok yang menyelam ke dasar laut untuk mendapatkan kita. Tapi kalau kita sampah plastik, itu ngambang di permukaan laut pun gak ada yang ngambil. Ajib gitu loh. Jadi jadilah mutiara gitu loh. Jangan sibuk dengan gimmick, jangan sibuk dengan mengobral diri dan lain sebagainya. Jadilah mutiara, maka semua akan demikian. Emas itu walaupun ada di Papua, itu bule datang ke sana gitu. Asal emas gitu loh. Tapi kalau kantong kresek di Jakarta nggak ada yang mau ngambil. Jadi sekali lagi jadilah emas. Otomatis kalau kita punya kualitas, maka orang-orang yang bagus atau orang-orang yang berkualitas akan datang pada kita. Karena kan begini loh, hidup itu kan ironinya adalah, kayak misalnya di dunia bisnis lah, di dunia bisnis. Ketika para pengusaha atau pemilik usaha UMKM ditanya, apa masalah terbesar yang mereka hadapi? Salah satu jawaban mereka apa? SDM, employees dan seterusnya. Lalu nanti ditanya fresh graduated, masalah terbesar kalian tuh apa sih? Jawabannya, lapangan pekerjaan. Jadi hidup tuh demikian. Hidup itu demikian. Tapi kalau kita telusuri,
yang dimaksud oleh pengusaha itu apa sih? Apakah sekedar orang gitu loh? Enggak kan. Yang dimaksud kesulitan mencari SDM yang berkualitas gitu. Artinya bahwa setiap orang yang berkualitas pasti ada demand. Selalu demikian. Nggak usah khawatir. Itu udah sunnatullah. Kalau Anda berkualitas, pasti ada demand. Tapi kalau Anda nggak berkualitas, market yang dianggap demand ternyata nggak memilih Anda. Maka jadilah sosok yang berkualitas. Wallahu ta'ala.